Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu untuk kita. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ketika kita percaya ketika Tuhan Yesus bangkit, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kuasa yang daripada Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan ada menyertai setiap kita. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita bersyukur buat kebaikan, anugerah Tuhan, kesempatan yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur buat apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau bersyukur buat kuasa, buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru Engkau beri atas hidup kami Bapa. Dan pagi hari ini kami mau bersyukur sebab kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang kami percaya akan menyertai kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami Tuhan. Satu kerinduan kami yang besar untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami meninggikan Tuhan, untuk kami belajar beri yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap kami yang sudah ada di tempat ini, rekan-rekan kami yang mungkin masih ada dalam perjalanan, Tuhan Engkau berkati mereka. Setiap intimidasi kuasa kegelapan yang mengintimidasi kami dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami mau menyatukan hati kami mau tolak di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami minta otoritas surgawi yang ada di tempat ini menaungi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami terima kasih Tuhan. Bersorak Yesus. Haleluya. Kami punya Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya.
kepada pemenang. Amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk diisi kembali dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya bisa untuk duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan dia sumber harapan kita. Darahnya, salibnya mampu membangkitkan kita dari kematian rohani kita. Bagi hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit bersama Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan,
Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan-Mu, bahwa firman-Mu telah menjadi manusia. Engkau hadir di tengah-tengah kami 30 tahun yang lalu, tetapi Engkau dengan kasih-Mu menebus dosa kami dengan Engkau mati di atas kayu salib. Tetapi hari yang ketiga hari ini Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau berikan sukacita kemenangan kepada kami. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus berbicara dan berkata-kata kepada kami di dalam dan di atas nama Yesus. Pengurapan-Mu memenuhi sidang jemaat-Mu, memenuhi firman-Mu, dan kami semua dipenuhi oleh Roh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan lu kembali Bapak Ibu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Masih kedinginan. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita memperingatinya sebagai Paskah, sebagai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini berbicara tentang tulang. Ya, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Tema ini diambil dari ayat-ayat firman Tuhan yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Paskah merupakan perayaan yang memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Terjadi pada hari ketiga setelah penyalibannya. Peristiwa itu menjadi dasar kekristenan bagi kita semua. Lalu kebangkitan Yesus dipercaya sebagai tanda kemenangan atas dosa dan kematian, serta memberikan harapan dan kemenangan kepada kita semuanya. Paskah yaitu ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, pada hari Minggu, itulah dasar dari ibadah kita kepada Tuhan. Jadi bukan hari Jumat, bukan hari Sabtu seperti orang Israel, tetapi hari Minggu. Mengapa hari Minggu? Jadi kalau Bapak Ibu ditanya oleh anak cucu saudara, kenapa Oma, Opa, Engkong, Ma, Opung, kenapa harus hari Minggu ibadahnya? Jadi saudara harus menjawab apa? Yesus tuh bangkit pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu. Jadi ibadahnya nggak hari Jumat, ibadahnya nggak seperti gereja lain atau seperti orang Yahudi hari Sabtu, Sabaton, tapi hari Minggu, puji Tuhan. Dalam tradisi gereja, Paskah merupakan puncak dari rangkaian masa persiapan yang panjang, yaitu contohnya seperti Prapaskah atau disebut sebagai Lent. Biasanya berlangsung selama 40 hari sebelum Paskah. Masa itu digunakan oleh umat Tuhan untuk berdoa, berpuasa, dan melakukan perenungan sebagai persiapan menyambut kebangkitan Kristus. Paskah tidak hanya menjadi peringatan perayaan satu hari, tetapi juga bagian dari seluruh rangkaian acara-acara yang lebih panjang lagi dalam tradisi gereja. Saya menghitung contohnya, perayaan itu dimulai dari 29 Maret sampai 5 April, yaitu hari ini. Walaupun nanti juga ada acara-acara yang lainnya. Kita lihat Minggu Palma. Minggu Palma memperingati peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem. Nah, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, lalu dicambut oleh orang-orang, lalu mereka mengatakan Hosiana, Hosiana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Itulah peristiwa Minggu Palma. Lalu Kamis Putih itu mengenang perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para murid-muridnya. Ada beberapa gereja yang melakukan Kamis Putih, Minggu Palma, dan sebagainya. Ada yang tidak, ada yang melakukannya. Tetapi yang intinya saja yang diperingati. Nah, Jumat Agung hari Jumat yang lalu merupakan hari peringatan penyaliban dan wafatnya Yesus di atas kayu salib. Lalu yang berikutnya adalah Sabtu Suci kemarin, atau disebut Vigila Paskah tanggal 4 April. Sabtu Suci adalah masa penantian sebelum kebangkitan Yesus. Jadi ada orang-orang atau gereja-gereja yang di gerejanya berdoa, ada yang berpuasa, ada yang memuji menyembah Tuhan sebagai persiapan di dalam Vigilati Paskah. Lalu hari Paskah hari ini, tanggal 5 April, hari Paskah diakan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi kita tidak memperingati contohnya Palma, Kamis Putih, Sabtu, Vigila. Tetapi ada juga yang memperingatinya setelah Paskah ini. Karena apa? Itulah yang seringkali kita lakukan. Memang inilah
perbedaan satu dengan yang lain, tapi itu semuanya adalah melengkapi. Contohnya, setelah Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus menampakkan diri selama 40 hari lamanya. Menampakkan diri 40 hari lamanya, lalu setelah menampakkan diri selama 40 hari lamanya, dia naik ke surga. Itu dipanggil sebagai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Setelah kenaikan, maka Yesus mengatakan, tunggulah janji Bapa. Maka murid-muridnya yang 120 orang itu pergi ke satu loteng di Yerusalem menantikan janji Bapa. Jadi 40 hari penampakan ditambah 10 hari penantian dalam doa puasa, lalu terjadilah hari Pentakosta. Itulah yang sering kali kita peringati. Tapi kalau seperti Kamis Putih dan sebagainya, kita tidak melakukan. Tapi kalau melakukan pun nggak apa-apa. Kalau buat kita ada yang inti-intinya saja yang menjadi kebenarannya, ya saudara-saudara, semuanya baik. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana hubungan Paskah dengan Passover atau pescah di dalam budaya keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir? Mereka juga menyebut sebagai Paskah, kita juga menyebut sebagai Paskah, tapi dalam bahasa mereka itu Paskah itu pescah, artinya Passover. Passover itu melintasi. Jadi umat Tuhan itu dilintasi oleh maut kematian ketika semua anak tunggalnya bangsa Mesir dan sampai kepada anaknya Firaun semuanya mati. Itulah tulah yang ke-10. Tetapi umat Tuhan itu dilewati, makanya disebut sebagai Passover atau pescah atau dilewati. Saudara-saudara, Paskah pada kitab Keluaran dengan Paskah sekarang namanya sama, tetapi beda pengertiannya, tetapi maknanya mendekati sama. Kalau dulu bangsa Israel itu terlepas dari kematian anak tunggal, sekarang kita terlepas dari maut dan kematian kekal di neraka. Kenapa? Karena Yesus telah mati dan bangkit. Itu adalah tandanya bahwa kita telah mati oleh dosa-dosa kita dan Yesus menebus dosa kita, dan Yesus adalah kebangkitan dan kemenangan itu. Yesus telah mati dan kayu salib, dia menebus dosa kita semuanya. Saudara-saudara, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, saya mau menarasikan seperti suatu video apa yang mau saya sampaikan kepada saudara sekalian. Kita akan lihat video ini. Ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Tolong suaranya. Bisa suaranya? Tahukah kamu, ada nabi yang melihat hal yang mengerikan di dalam Alkitab. Ia melihat tulang belulang manusia hidup kembali. Tulang-tulang yang sudah lama mati bersatu kembali. Urat-urat terbentuk, daging muncul, kulit menutupinya, dan akhirnya mereka hidup kembali. Nabi itu adalah Yehezkiel. Suatu hari Tuhan membawa Yehezkiel ke dalam sebuah penglihatan yang sangat mengerikan. Ia berdiri di sebuah lembah yang sangat luas. Namun lembah itu bukan dipenuhi manusia, bukan juga dipenuhi pepohonan. Lembah itu dipenuhi tulang belulang manusia. Tulang-tulang itu berserakan di mana-mana, kering, sunyi, dan seolah-olah kematian telah lama berkuasa di tempat itu. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada harapan. Lalu Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, "Anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Pertanyaan itu terdengar mustahil. Bagaimana mungkin tulang yang sudah lama mati bisa hidup lagi? Namun Yehezkiel menjawab dengan iman, "Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Kemudian Tuhan berkata kepadanya, "Bernubuatlah kepada tulang-tulang ini." Maka Yehezkiel berbicara kepada tulang-tulang itu, dan tiba-tiba terdengar suatu bunyi, sebuah bunyi gemeretak yang aneh. Tulang-tulang mulai bergerak, tulang bertemu dengan tulangnya. Satu demi satu mereka bersatu. Kemudian urat-urat terbentuk, daging mulai muncul, kulit menutupi tubuh mereka. Dalam sekejap, lembah itu penuh dengan tubuh manusia. Namun mereka masih belum hidup. Mereka berdiri tanpa nafas kehidupan. Lalu Tuhan berkata lagi, "Bernubuatlah kepada nafas kehidupan." Maka Yehezkiel bernubuat sekali lagi, dan nafas kehidupan masuk ke dalam mereka. Tiba-tiba mereka bergerak, mereka bangkit, mereka berdiri. Bukan satu orang, bukan dua orang, tetapi sebuah pasukan yang sangat besar. Dari tulang-tulang yang kering, Tuhan menciptakan kehidupan kembali. Namun penglihatan ini bukan sekadar sesuatu yang mengerikan.
Tuhan sedang menyampaikan sebuah pesan yang sangat dalam. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan. Mereka merasa hancur, mereka merasa kehilangan masa depan. Harapan mereka seolah sudah mati. Mereka berkata dalam keputusasaan, harapan kami sudah hilang. Kami seperti tulang-tulang yang kering. Tetapi Tuhan melihat keadaan mereka dengan cara yang berbeda. Melalui lembah tulang belulang itu, Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bahwa bangsa yang merasa sudah mati, masih bisa dihidupkan kembali. Bahwa harapan yang terasa hilang, masih bisa dipulihkan. Tulang-tulang kering itu melambangkan bangsa yang putus asa. Namun Tuhan berjanji bahwa Ia akan memulihkan mereka. Ia akan memberikan rohnya, dan mereka akan hidup kembali. Pesan dari penglihatan itu sangat jelas. Dan mungkin hari ini ada seseorang yang merasa hidupnya seperti lembah itu. Kering, hancur, dan penuh dengan harapan yang sudah mati. Tetapi penglihatan Yehezkiel mengingatkan kita akan satu hal. Jika Tuhan bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang kering, maka tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan olehnya. Tidak peduli seberapa kering keadaan hidup seseorang, tidak peduli seberapa hancur harapan yang tersisa, Tuhan masih sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah dianggap mati. Karena di tangan Tuhan, bahkan tulang-tulang yang kering bisa menjadi kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan saja kita lihat secara visual, secara visualisasi. Kita jangan menganggap bahwa ini hanya seperti kayak film rohani, tidak, tetapi ini adalah mengandung kebenaran. Sumbernya dari Alkitab, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat, luar biasa ya, karya Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan itu luar biasa. Bagaimana tulang-tulang yang kering yang berserakan itu begitu banyak sampai menjadi satu pasukan bala tentara surgawi yang begitu banyak. Nah, untuk membuktikannya mari kita akan melihat di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Firman-Nya kepadaku, "Hei anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel,
Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahku, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian, firman Tuhan. Saudara, ini adalah kitab Yehezkiel yang sebenarnya berbicara tentang profetik, tentang nubuatan yang akan digenapi dan digenapi pada hari ini, yaitu pada hari kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan memberikan penglihatan tulang kering itu dihidupkan kepada Nabi Yehezkiel? Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel sebuah lembah penuh tulang yang sangat kering, gambaran keadaan hati dan kerohanian bangsa Israel saat itu. Mereka berada dalam pembuangan di negara Babel. Mereka berada dalam pembuangan, merasa dibuang, merasa diasingkan. Mereka merasa bahwa Tuhan itu jauh, merasa Tuhan itu tidak peduli kepada mereka. Lalu mereka mengatakan demikian, tulang-tulang kami sudah kering, pengharapan kami sudah lenyap. Penglihatan itu diberikan bukan untuk sekedar mujizat, tetapi untuk menyampaikan pesan yang sangat dalam. Tuhan ingin mengubah cara pandang orang Israel. Karena apa? Ketika mereka berada di tempat pembuangan di negara Babel, maka mereka berada seperti jauh dengan Tuhan. Mereka itu seperti dibuang oleh Tuhan. Kadang-kadang kita juga punya perasaan seperti itu. Kita mungkin dibuang oleh keluarga, mungkin kita tidak diacuhkan oleh orang lain, tidak diperlukan orang lain, kita merasa dihina, merasa direndahkan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteksnya adalah ketika bangsa Israel itu sedang ada di tanah Babel, di tempat pembuangan. Tuhan mengatakan, aku akan membuang mereka selama 40 tahun lamanya. Bukan sebentar, bukan 40, 70 tahun lamanya. 7 itu adalah angka kesempurnaan. 7 itu sebenarnya angka sabat, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengatakan 70 tahun mereka akan dibuang ke negara Babel. Kalau saya mau cerita di luar konteks ini, itu akan berhubungan. Kalau sekarang terjadi peperangan, terjadi hal-hal yang luar biasa, mujizat dari mana-mana, semuanya itu kesimpulannya berpulang kepada umat pilihan Tuhan. Dan sekarang mereka sedang ada di dalamnya, walaupun dengan Amerika Serikat. Saudara-saudara, kalau saya mau cerita, ini jadi seminar Bapak Ibu, tapi saya menyampaikan tentang khotbah. Bagaimana tulang-tulang yang kering itu menjadi hidup kembali. Artinya apa? Ketika bangsa Israel merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan, tulang-tulang mereka menjadi kering, harapan mereka sudah tidak ada lagi. Lalu mereka seperti mati rohani dan mati jasmani. Makan susah, mereka menjadi rodi, mereka menjadi budak di sana. Tetapi Tuhan memberikan penglihatan kepada Yehezkiel agar umat Tuhan yang sedang terbuang itu mereka disadarkan. Seringkali orang bilang begini, wah hidup saya udah sampai di sini, titik sampai di sini. Kalau orang pidato, titik sampai di sini. Kalau orang bilang hidup saya titik sampai di sini, kalau di mata Tuhan itu bukan titik, tidak sampai di titik, tetapi masih koma. Artinya koma itu masih akan terus ada kelanjutannya, masih terus berjalan. Ada banyak rencana Tuhan, ada banyak kehendak Tuhan akan terjadi kepada bangsa Israel, termasuk juga kepada kita semua. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa hidup saya terpuruk seperti ini? Mengapa saya seperti terbuang? Orang lain tidak melihat saya, orang lain tidak peduli kepada saya. Tuhan, hidup saya sampai di sini saya sudah mati rohani, saya sudah nggak mau ke gereja, saya nggak beraktivitas, semuanya gagal Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, tidak anakku, engkau tidak sampai di titik, baru koma, karena Tuhan akan merencanakan jalan hidupnya selanjutnya kepada kita semuanya. Ada amin ya. Sudah, jangan merasa diri saudara udah sampai di sini aja Tuhan. Saudara-saudara, gambaran tulang-tulang berserakan itu dalam Yehezkiel 37
sedang mendapatkan penglihatan tentang tulang-tulang yang berserakan itu adalah simbol. Simbol tulang kering itu mewakili seluruh bangsa Israel. Harapan mereka telah lenyap, mereka putus asa karena mereka berada di pembuangan, secara rohani mereka mati. Dan saudara-saudara, tindakan Tuhan apa yang dilakukannya? Yaitu di dalam ayat yang keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang. Lalu ada 4 hal yang terjadi dalam ayat yang ke-6. Tulang-tulang itu bersatu, lalu tulang-tulang itu dibalut oleh daging, lalu diikat oleh urat-urat, lalu diberikannya napas kehidupan, dan setelah itu mereka menjadi satu pasukan yang besar. Firman Tuhan mengatakan mereka adalah umat Tuhan yang sudah mati. Mereka adalah umat Tuhan yang ada di Babel. Mereka sudah mati rohani. Tidak mati jasmani, tetapi kerohaniannya sudah mati. Tapi Tuhan mau membangkitkan mereka semuanya. Jadi tujuan dari peristiwa ini adalah janji Tuhan untuk membangkitkan harapan. Lalu yang kedua adalah memulihkan kehidupan umat Tuhan yang sedang terbuang. Lalu menghidupkan kembali bangsa yang secara rohani telah mati. Lalu saudara-saudara, seringkali kita juga bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau membawa aku kepada pencobaan. Tuhan membuat aku mengalami pergumulan yang berat. Kelihatannya Tuhan gak peduli. Saudara-saudara, konteksnya dalam kitab Yeskel ini, bangsa Israel itu bukan gak salah. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bersalah, mereka keliru. Mereka menduakan Tuhan, mereka berpaling kepada dewa-dewa Baal. Mereka meninggalkan ibadah-ibadah. Mereka meninggalkan hal-hal yang rohani. Mereka lebih suka kepada hal-hal yang duniawi. Saudara-saudara, lalu Tuhan mengatakan, aku akan membuang mereka. Kalau saudara lihat sejarahnya, ketika pecahnya Israel, kalau yang selatan dipimpin oleh Raja Rehabiam, kalau yang utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, yaitu petualang yang dipanggil dari Mesir untuk memimpin bangsa Israel. Disitulah terjadinya perpecahan di mana negara Israel utara 10 suku dan negara Israel bagian selatan adalah 2 suku, yaitu sebenarnya kalau kita lihat fakta yang faktual bahwa kalau disebut sebagai bangsa Israel yang sekarang itu sebenarnya dari yang selatan, yaitu Yehuda. Nah, mengapa Yehuda itu akhirnya disebut sebagai Yahudi? Yahudi, Hebrew. Tapi kalau yang utara itu apa? Yang 10 suku. Nah, mereka itu dibuang ke Asyur. Kalau yang dibuang ke Babel itu yang selatan. Kalau yang dibuang ke Asyur, maka bangsa Assyria itu adalah bangsa yang jahat. Jadi bangsa Israel, orang darah Israel yang dibawa ke Asyur, tapi bangsa-bangsa yang lain oleh orang Asyur dibawa ke tanah Israel. Waktu itu penjajah itu tidak mengambil orang-orang yang udah tua, kakek-kakek, engkong-engkong, opung-opung nggak dibawa. Tapi jangan salah, opung-opung itu kalau nikah dengan wanita-wanita pasti punya anak, bener nggak? Ya, beda kalau wanita udah beda, udah nggak aktif lagi, udah menopause. Sudah yang tua-tua, yang pincang, yang buta ditinggalin. Tapi yang gagah perkasa itu seperti Dani, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan lain-lainnya dibawa ke tempat pembuangan, ke Asyur maupun ke Babel. Nah, yang tidak berguna ini termasuk pria wanita yang tidak berguna yang ditinggalkan di negara Israel itu, lalu datangkanlah wanita-wanita, pria-pria dari bangsa-bangsa, lalu tinggal barengan. Itulah namanya asimilasi, atau kita sebut sebagai bangsa Samaria. Bangsa Samaria itu bukan bangsa Israel sebenarnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memulihkan kita.
Jadi bukan berarti bangsa Israel itu nggak salah. Mereka berdosa, mereka meninggalkan Tuhan. Seringkali kita juga merasa bahwa Tuhan, kenapa saya seperti ini, kenapa hidup saya seperti ini, seperti hidup saya itu berliku-liku naik turun dan sebagainya. Kayaknya hidup saya nggak mulus, semuanya mentok aja Tuhan, kesana mentok, kesini mentok, kelihatannya nggak ada harapan, kelihatannya udah malas ke gereja, udah nggak rohani lagi, lagunya bukan lagu gereja lagi, lagu jasmani lagi. Kadang-kadang kita seperti bangsa Israel, sudah mati rohaninya, sudah meninggalkan ibadah kepada Tuhan, sudah berpaling dari Tuhan. Saya pernah khotbahkan dari kitab Yesaya tentang mengatakan demikian, hidupku tidak dipedulikan oleh Tuhan, hakku tidak diperhatikan. Itu kata mereka, hidupku dan hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Padahal dalam kitab Yesaya juga sama, bahwa mereka itu dalam pembuangan. Coba saudara, maaf, ini saya tidak berharap kepada saudara. Tapi kalau saudara merasa, kok hidup saya begini, gini. Pernah nggak tanya sama Tuhan, Tuhan sampai kapan? Benar nggak? Kita sering kali tanya, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan saya seperti ini? Sampai kapan saya harus menantikan istri, suami, anak, orang tua saya yang belum mengenal Tuhan, yang harus datang kepada Tuhan. Mereka masih hidup di luar Tuhan. Sampai kapan Tuhan mereka bertobat? Sampai kapan Tuhan mereka menginjakkan kaki di gereja? Seringkali kita bilang seperti itu, sampai kapan Tuhan? Padahal ketika bangsa saya bertanya kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Aku sudah tidak pedulikan, hakku tidak dipedulikan, Engkau sudah tidak acuh terhadap saya, Engkau seperti membuang aku. Tapi Tuhan bilang begini, mereka lupa bahwa ada ayat firman Tuhan mengatakan, aku akan membuang engkau selama 70 tahun. 70 tahun itu sebenarnya satu masa atau satu periode atau satu generasi. Nah, kalau saudara mengalami seperti itu, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong dipercepat dong, pergumulan saya ini udah berat. Saya udah nggak sanggup, saya udah nggak mampu Tuhan. Boleh nggak Tuhan? Boleh nggak? Boleh. Saya mau kasih tahu, saya pernah khotbahkan ini. Karena orang percaya, maka waktu ini dipercepat. Waktu apa? Waktu kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan dipercepat karena apa? Di sisi lain nggak bagus juga. Banyak anak Tuhan yang pengen pensiun, pengen masuk kerajaan surga, pengen Yesus datang duluan, cepet-cepet Tuhan datang. Tuhan, engkau cepat datanglah, aku pengen cepat pensiun lah. Saudara, kalau jujur saya, Tuhan bikin saya umur panjang, artinya saya pengen muda lagi. Karena apa? Saya masih cinta akan Tuhan, masih suka melayani Tuhan. Ya kalau tenaga sih memang gak cukup. Tadi malam saya sharing sama teman saya, tahu-tahu dia ngechat saya, sharing, rupanya dia curhat sama saya ngobrol dan sebagainya. Nah saudara-saudara, ini benar loh ayat firman Tuhan mengatakan, oleh karena orang percaya maka kedatangan Tuhan dipercepat. Percaya nggak? Nanti di grup saya kasih tuh ayatnya. Coba lihat tadi di Google ya. Kedatangan Tuhan dipercepat, ayatnya sudah akan dapat. Jadi mau dipercepat atau berlambat-lambat? Wah tadi dilema nih kata Pak Richard bilang kita mau pensiun. Pensiun masuk kerajaan surga. Keluargaku, orang tuaku udah dipanggil Tuhan. Teman saya baru meninggal sama Tuhan. Beberapa tahun yang lalu istrinya bilang begini. Nah itu nggak boleh ya. Saya kasih tahu ini sharing aja. Istrinya itu rohani, suami sini rohani hamba Tuhan. Istrinya bilang gini, Tuhan saya pengen mati, hati-hati loh. Kalau ada anak Tuhan bilang, Tuhan saya pengen mati. Ada nggak yang pernah bilang gini? Ada nggak pernah ngomong gitu? Ada? Nggak ada di sini. Nggak ada yang ngaku. Hati-hati Bapak Ibu. Ini kejadian. Tuhan bikin saya pengen mati. Dia masuk ke kamar mandi, dia mau mandi, tahu-tahu gedetek lewat. Suaminya kaget, orang sehat. Lalu di kamarnya dia berdoa setengah jam. Tuhan, nyawanya kembali. Ya udah namanya diambil, dia juga minta mati kok. Baru aja kemarin suami juga meninggal. Hati-hati suami-suami yang kalau
istrinya meninggal, langsung kelepek-kelepek. Ada nggak yang kayak gini? Oh banyak ya. Tapi kebalikannya, istri-istri gimana kalau suaminya dipanggil oleh Tuhan? Siap nggak? Siap nggak nih suami-suami? Hah? Siap apa nih? Siap nikah lagi atau siap jadi duda? Saudara hati-hati ya kalau ngomong ya. Kalau molong aja ngomong pengen mati, wah hati-hati. Saya nggak mau. Ya, didengar loh. Jadi tujuannya Tuhan memperlihatkan tentang tulang-tulang yang berserakan itu. Memberikan pesan yang jelas kepada umat Tuhan bahwa mereka itu masih berharga di mata Tuhan. Hidup mereka itu masih berarti. Tuhan mengatakan tidak sampai titik, masih koma. Perjalanan hidup mereka masih memungkinkan untuk dibangkitkan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saudara jangan merasa Tuhan hidup saya seperti ini sampai kapan? Tunggu. Tanya sama Tuhan atau minta sama Tuhan, Tuhan percepat. Saya benar-benar lah. Pasti benar-benarnya apa? Benar-benar bertobat, ya. Benar-benar artinya berubah. Tapi jangan jadi tomat. Apa tomat? Kebenaran yang kedua tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah pemenuhan totalitas dari nubuatan dan pemulihan umat Tuhan. Yang pertama adalah Yesus bangkit itu berbicara tentang kuasa atas maut. Yesus itu mati, tetapi dia bangkit. Dia berkuasa atas kuasa dan atas maut. Ketika Yesus datang ke Betania, di situ ada Marta, Maria, dan Lazarus. Lalu Marta dan Maria katakan, dia yang kau kasih sudah meninggal. Saya dapat kebenaran dari ini. Saya mau khotbahkan nanti, Tuhan seperti tidak mendengar doa kita. Benar nggak? Tuhan diam dulu berapa hari sebelum masuk ke Betania? Tahu nggak? Tuhan menunda. Tuhan bisa menunda memulihkan. Tuhan bisa menunda mendengar doa kita. Karena apa? Kalau dikasih sekarang dia sombong. Oh sekarang jerit-jerit sama Tuhan ke gereja. Udah dikasih berkat, lupa. Enak ya Mah ya. Kita udah diberkati Tuhan. Bisa udah diberkati Tuhan. Hari Minggu kita ke puncak aja ya. Saudara-saudara. Nah itu bahaya. Tuhan tahu tuh. Tuhan tahu. OKB, orang kaya baru. Wah udah kaya, udah diberkati Tuhan punya mobil. Dulu mah cuma berduaan ya, kita pakai motor butut, tot. Sekarang udah punya anak 2, udah punya mobil. Lupa Tuhan, pergi ke Lembang, ke puncak. Sekarang orang kiblatnya nggak ke Bandung lagi, ke Bogor karena ada Bocimi. Nanti udah ke Bogor, ke Jakarta, saudara-saudara. Makin jauh aja. Jauh dari mana? Jauh dari gereja. Nggak ke gereja, saudara-saudara. Jadi Lazarus itu gambaran bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Dia berkuasa atas maut dan kematian. Lalu Yesus katakan kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus yang sudah 4 hari mati, dia keluar dari kubur. Dia yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi Yesus yang telah bangkit dari kematian itu menandakan bahwa kita berkuasa atas hidup kita. Dan kita tidak akan mati lagi. Tetapi maut tidak berkuasa atas hidup kita. Kalaupun kita meninggal, artinya rohnya kita ada di surga. Pemberian hidup baru. Tuhan kasih hidup baru, kehidupan yang baru, harapan baru. Jadi ketika umat Tuhan setelah 70 tahun diasingkan, dibuang ke Babel, maka mereka pulang. Saudara, harusnya orang Kristen dan orang Israel harus berterima kasih kepada bangsa apa? Yang serang lagi perang?
Yang perang sama Israel siapa, bangsa apa? Iran. Iran itu adalah bangsa Persia. Bangsa yang paling tua di dunia itu 3. Persia, China, sama Mesir. Bangsa Israel belum lahir. Oh, bangsa Israel lahirnya di Mesir kok. Bangsa Israel itu lahirnya di Mesir. Karena apa? Karena Yusuf manggil bapaknya. Bapak, sini datang. 70 orang anak cucu mantunya Yakub datang ke Mesir. Di tanah apa? Di tanah yang subur di sekitar sungai Nil, namanya tanah Goshen. Tanah yang terbaik. Di Goshen mereka tinggal. Dari 70 orang menjadi 2 juta. Disitulah mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah jadi bangsa, mereka dibuang kan? Dibuangnya ke Babel. Babel dikalahkan oleh bangsa Media atau dan Persia. Persia itu adalah Iran. Saudara tahu Raja Ahasveros? Tahu Raja Ahasveros? Tahu nggak? Itu keturunan orang Toraja. Nggak tahu Ahasveros. Siapa istrinya Ahasveros? Ya? Siapa? Esther. Mana Esther? Nah, saya harus punya hadiah coklat nih. Siapa pamannya Esther? Ayo, siapa pamannya Esther? Oh, Bu Marta mah nggak kaci, nggak boleh jawab. Dari sekolah mulai udah belajar. Jadi Raja Ahasveros, lalu yang meneruskannya Raja Sirus, itulah yang menyuruh orang Israel suruh pulang ke tanah leluhurnya. Itu yang nyuruh pulang itu bangsa bangsa Iran, orang Persia. Makanya saudara tahu, kita harus belajar dari sifat karakter dari orang Jepang. Orang Jepang itu kalau punya masalah nggak pernah ngomong ke tetangga atau ke orang lain. Kalau gempa seberat apapun orang beda. Kalau orang Indonesia kayak yang berkotok, kotek, semuanya kedengeran. Punya masalah persoalan, bukan aja makan. Punya masalah diliatin lagi murung. Mau makan, sebelum makan difoto dulu, diupload. Hebatnya orang Jepang itu ngalami masalah bencana dan sebagainya, dia nggak ngomong, dia nggak ngeluh, dia nggak minta duit sama bangsa lain. Termasuk juga jangan salah, bangsa Persia itu begini. Sudah tahu di embargo, berapa tahun di embargo? Mereka tetap eksis. Mereka tetap hidup, mereka bisa bikin rudal segala macam. Hebat orang Persia itu. Orang Indonesia gimana? Ada sih beberapa suku yang hebat, karakternya hebat. Ada beberapa suku yang kerjaannya makan tidur. Ada beberapa suku yang suaminya makan tidur, istrinya yang kerja. Ada yang kayak begitu. Ada yang filosofinya bagus, anaknya biar berhasil, biar sukses. Ada yang memikirkan tentang hari esok, masa depan. Jadi kita ini Bapak Ibu bertanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Saya kasih contoh tentang bangsa Persia yang berani berjuang, berani menghadapi kehidupan ini. Walaupun dibombardir. Saudara, dibombardir itu diserudal. Saudara tahu, itu orang Persia, orang Mesir itu. Kalau dirudal ke Teheran, mereka ngapain? Teriak-teriak, oh, gitu loh. Hebat itu. Luar biasa. Satu ketika orang Korea itu mau dijual. Ini Korea masih bersatu. Presidennya bilang gini, kita akan menjadi hamba bagi negara lain. Lalu orang Korea bilang, saya nggak mau jadi budaknya bangsa lain. Kami mau bertahan hidup. Apa yang terjadi? Sekarang orang Korea, termasuk Korea Selatan, begini. Pendiri LG itu saudara-saudara, itu orang susah, orang miskin, anak muda yang miskin. Pendiri LG saya lupa namanya.
Tapi dia bangkit dari keterpurukannya. Itu gambaran dari orang-orang di Korea Selatan. Kita juga bisa, kita juga mampu Bapak Ibu. Amin. Kita nggak mampu, kita nggak bisa bangun rumah Tuhan. Tapi kita dimampukan oleh Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan semuanya, saudara-saudara. Jadi ada yang bilang gini, kalau Tuhan menolong kemarin 7 tahun yang lalu, Tuhan juga akan nolong kita ke tahun-tahun yang akan datang, saudara-saudara. Amin. Gereja ini umurnya udah berapa tahun? Maksudnya gereja Tuhan bukan gereja sini. Gereja ini umurnya, gereja Tuhan di dunia itu umurnya udah 2000 tahun. Benar? Kisah para Rasul hari Pentakosta. Kita lahir umur berapa? Jadi gereja ini gak tergantung manusianya, gak tergantung saya sama Ibu Rosi. Gereja Tuhan di mana-mana umurnya udah 2000 tahun. Siapa yang bisa menghancurkan? Tuhan katakan alam maut tidak berkuasa. Mari kita siapkan anak-anak kita untuk nanti akan mengelola gereja ini, saudara-saudara. Kalau saya dipanggil sama Tuhan udah beres, saya selesai pensiun, benar-benar pensiun. Jadi kebangkitan Yesus itu memberikan hidup yang baru. Dia juga menjamin kebangkitan. Dia yang sulung bangkit dari kematian. Dia bangkit dan dia hidup. Lalu bagaimana hubungannya dengan kedua peristiwa itu? Peristiwa tentang tulang-tulang yang dibangkitkan oleh Tuhan dan apa hubungannya dengan peristiwa kebangkitan Yesus? Ada hubungannya, ada korelasinya. Jadi kebangkitan Yesus hari ini kita peringati sebagai penggenapan nubuatan profetik yang Nabi Yehezkiel katakan kepada kita. Pesannya adalah dari kematian ada kehidupan. Lalu yang berikutnya ada harapan baru. Ada harapan baru. Mari kita baca ayat ini. Kita lihat, ya, kebaca enggak? 1, 2, 3. Jawab. Saudara, firman Tuhan itu memberikan 2 pesan. Pertama, pesannya kepada orang yang udah meninggal, termasuk keluarga kita yang meninggal. Yang kedua, pesannya untuk kita yang hidup. Dan itu digenapi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai sekian ya. Saya suka khotbahkan di kedukaan. Akulah kebangkitan dan hidup. Waktu Yesus bangkit dari kematian, dia hidup. Hari ini kita peringati sebagai kebangkitan dari kematian. Tuhan mengatakan barang siapa percaya ia akan hidup walaupun apa? Udah mati. Udah almarhum. Orang yang udah almarhum ketika hidupnya percaya kepada Tuhan, sekarang Tuhan tempatkan mereka di Firdaus. Dalam bahasa perjanjian lamanya adalah di pangkuan Abraham. Kalau istilah sekarang di pangkuan Abraham itu, saudara lagi leha-leha, lagi ngobrol dengan Pak Prabowo di Hambalang. Ngerti gak sih? Ya, Kesia ayo ke Hambalang. Sini sama opung Prabowo mau dijamu makan, nanti pulangnya dikasih ampau. Mau gak? Di sana itu ada sofa. Dulu zamannya Abraham gak ada sofa, yang ada apalah pangkuan Abraham. Jadi contohnya gini, opung kita sayang sama cucu. Jadi opungnya itu gendong cucunya kan, nah sama seperti itu. Opung itu sayang kepada cucunya, engkong itu sayang sama anaknya nih, cucunya digendong. Nah itu seperti itu pangkuan Abraham tuh, betapa kita berharga di mata Tuhan. Padahal sebenarnya itu adalah surga, tempat tinggal sementara orang-orang yang telah meninggal. Lalu yang berikutnya, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Inilah jaminan. Jadi saya mau tegaskan, kalau hari ini
Bapak Ibu yang hadir di gereja ini masih ragu tentang kehidupan kekal, tentang orang yang mati masuk kemana? Masuk got, masuk selokan, atau masih sungai, atau apa? Itu tandanya kita belum percaya pada Tuhan, belum yakin. Atau orang sini bilang, oh kalau 3 hari mah mereka masih ada di samping, di mana-mana. Saya dulu waktu kecil ditakutin, 3 hari itu masih ada. Orang bilang marakayangan. Saya pikir malalayang, marakayangan. Jadi kalau orang tua kita yang dulu mati itu, lalu apa yang terjadi? Kalau tidur anak cucu mantu emak semua jejer. Lalu apa? Karena saya takut, saya tidur di tengah-tengah gini. Ya, walaupun nggak bisa tidur, tutup gini nggak bisa tidur. Karena diindoktrinasi. Orang yang meninggal itu udah ada di surga, Bapak Ibu. Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit. Dia memulihkan. Tuhan bangsa Israel mengatakan demikian, Tuhan aku sudah mati rohani. Bagaimana aku bisa dipulihkan? Saudara, kebangkitan Yesus itu adalah memulihkan keadaan kita. Saya mau ajak saudara kita lihat satu video. Jadi videonya ada 4, saya mau kasih 3 aja. Gedein suara. Itu jurang, saudara-saudara. Ini adalah pelepasan. Yesus itu yang melepaskan kita dari kematian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus itu dia bangkit untuk mengangkat kita dari kematian secara jasmani. Dan dia mengangkat kita, memberikan kepada kita tentang kehidupan kekal yang namanya surga. Dia memberikan keabadian nanti di surga yang baru, dunia yang baru. Dia juga di dalam kebangkitannya, dia mengangkat kita dari dosa dan kesalahan kita. Tapi juga dia mengangkat kita dan melepaskan kita dari belenggu kuasa iblis
Dia melepaskan kita dari belenggu kuasa kegelapan. Tuhan ingin agar anak-anak Tuhan terlepas dari belenggu kuasa kegelapan, dari ikatan, dari kutuk kematian oleh karena orang tua dan nenek moyangnya menyembah kepada dewa atau menyembah kepada berhala-berhala atau bergaul dengan kuasa kegelapan. Sehingga ada yang namanya dosa turunan, 7 turunan. Kenapa keluarga saya itu mati muda? Ada yang nggak nikah, ada yang sial terus. Sudah harus ditelusuri. Telusuri keadaan keluarga itu. Sama seperti video tadi. Tuhan melepaskan, membebaskan dari kutuk kuasa kegelapan. Saya ingin saudara membaca ayat ini bersama-sama dengan saya. Yang pertama dalam kitab Kejadian 27 ayat 2 sampai 7 dan yang berikutnya ayat 36 sampai 27 dan 26 dan 27. Sebagai penutup, kita baca 1 2 3. Kemudian saudara, dalam kitab Kejadian, Tuhan sedang berbicara tentang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sama peristiwanya ketika Yehezkiel melihat vision itu, melihat penglihatan itu. Bahwa manusia yang tadinya merupakan tumpukan-tumpukan tulang belulang. Sama seperti manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu Tuhan menghembuskan napas kehidupan. Waktu itu manusia itu dihembuskan napas kehidupan itu oleh Tuhan. Tapi hebatnya di dalam kitab Yehezkiel, coba kalau sudah jadi Yehezkiel bernubuat, tetap bernubuat, oh jadi dari tulang belulang menjadi manusia. Yang berikutnya, Yehezkiel bernubuat, kasih napas, wah hebat, jangan kayak dukun, wah dari utara ke selatan, dari timur ke barat, kadang-kadang saudara-saudara orang yang datang ke dukun lalu masuk apa tuh namanya minum gini. Air, tahu nggak saudara-saudara, nggak taunya itu anak kita atau istri kita langsung diludahin, puah gitu. Nggak tahu dukunnya nggak sikat gigi 2 hari. Kalau yang tadi itu cuma bilang usir dalam nama Tuhan, pergi itu setannya dari perempuan itu. Jangan pakai kayak gini-gini saudara-saudara. Ya, dalam nama Yesus pergi, ya. Orang sini bilang jangan pakai burak-burak itu. Apa itu burak-burak? Disembur. Yehezkiel cuma bilang bernubuat. Dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Hai napas kehidupan, masuklah. Langsung hidup semuanya saudara-saudara. Yang tadinya tubuhnya udah jadi, tapi nggak ada napas kehidupan ketika Yehezkiel bernubuat. Bernubuat, lalu bernapaslah mereka. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi hebatnya, saya baru eling nih di sini, hebat ya. Kalau kita jadi Yehezkiel ya, Yehezkiel sama Tuhan suruh, Yehezkiel, aku kasih otoritas, ambil tuh napas kehidupan dari utara, barat dan selatan, timur dan semuanya, masuk. Lalu setelah hidup, Tuhan bilang begini, ini pemulihan bangsa Israel. Tuhan katakan, aku memberikan kepada mereka hati yang baru, bukan hati yang keras, kehidupan yang baru, pemulihan yang baru. Karena apa? Mereka telah melewati satu proses. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, kita harus bangga juga kepada orang Israel. Ada tetangga kita, Papua Nugini ini baru bikin perjanjian. Pertama, ini hebatnya Papua Nugini. Kita harus bisikin ini sama pejabat-pejabat kita. Papua Nugini itu di sana tuh mayoritas 90% Katolik. Papua Nugini tetangga kita. Presidennya bilang,
Kami akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dasar negara Papua Nugini. Itu yang pertama, hebat. Ini orang Negroid loh ya Papua Nugini. Yang kedua, kami bekerja sama dengan Israel. Wah, ahli teknologi. Saudara, dulu yang namanya Ethiopia itu gersang, kering kerontang. Sekarang Ethiopia nih keren. Karena apa? Ahli teknologi. Kita dukung Bapak Presiden kita karena dia bilang kalau mau damai kita juga hubungan kerjasama dengan Israel. Jadi nanti kalau yang mau ke Israel gratis. Gratis mau gratis. Haleluya. Saudara, saya akan mengakhiri firman Tuhan dengan kita melihat satu video tentang kebangkitan Yesus. Haleluya. The Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded you. Model my love, model the way. Do not be afraid, for surely I am with you always, to the very end. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sidang jemaat, mari kita akan merenungkan akan kebangkitan Yesus. Dia adalah harapan untuk kita setiap saat, setiap waktu. Bukan saja ketika dia bangkit, tetapi sampai hari ini dia selalu memberikan harapan kepada kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya.
Kami percaya dalam setiap keadaan kami Tuhan, ketika hidup kami seperti tulang-tulang yang kering, ketika kami berbeban berat, putus asa akan kehidupan ini, bahkan ketika kami menjalani hari-hari kami, maka kami percaya seperti nubuatan yang dilihat, disaksikan, dialami oleh Nabi Yeskiel, di mana ada kehidupan di dalam nama Tuhan, ada akan kehidupan ketika roh Tuhan itu mengalir di dalam setiap kehidupan kami semua. Hari ini Tuhan, Engkau yang melihat setiap hidup kami, Engkau yang mengetahui setiap hati kami. Biarlah kiranya hari ini ketika kami memperingati kebangkitan, kuasa kebangkitan itu juga pula ada di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, sehingga kuasa nama Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rela mengikuti Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Bila kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami memberikan hidup kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dengan penuh ketaatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, terima kasih untuk persembahan pujiannya dan juga terima kasih untuk Pastor Richard yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk itu mari kita perhatikan beberapa poin hal yang akan disampaikan dalam warta jemaat. Untuk itu kita akan menyaksikan video warta jemaat dan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus telah bangkit di atas kematiannya di kayu salib. Ada kasih, ada pengorbanan, ada kemenangan, ada terang yang baru bagi kita semua anak-anak yang dikasihi. Saat ini saya akan menyampaikan warta sepekan gereja kita. Gembala Sidang dan seluruh jemaat GCA mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama di gereja ini. Kami informasikan kepada seluruh jemaat, kita memiliki 2 kali ibadah di hari Minggu. Ibadah yang pertama akan diadakan pukul 8 pagi, dan ibadah yang kedua akan diadakan pukul 5 sore. Ibadah next gen akan diadakan pukul 10 pagi di tempat ini setelah ibadah umum. Kami harapkan untuk seluruh anak next gen untuk mengajak teman-temannya sekalian untuk datang beribadah bersama next gen. Ibadah sekolah minggu akan diadakan pukul 8.30 di gedung lama di gereja kita ini. Diharapkan Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak untuk datang menghadiri bersama-sama ibadah Sunday School Karismata Sukabumi. Diinformasikan kepada seluruh jemaat dan seluruh pekerja untuk datang menghadiri menara doa yang setiap diadakan di hari Jumat pukul 7 malam di gereja gedung lama di gereja kita ini. Mari bersama Bapak Ibu kita bergabung dalam doa pagi yang akan diadakan setiap Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 5 pagi via Zoom. Link akan dibagikan di grup gereja kita. Diingatkan kembali untuk setiap jemaat untuk hadir bersama-sama dalam takayal kesembuhan ilahi yang akan diadakan pada tanggal 19 April 2026 Minggu yang akan dibawakan oleh Pastor Ben Elia. Mari kita tetap dukung doa dan dana untuk pembangunan tangga gereja kita dan biaya maintenance gereja. Diingatkan untuk seluruh jemaat untuk tetap setia menulis dan mendoakan nama-nama oikos di buku oikos masing-masing. Berikut ini kita akan mendengarkan kesaksian tentang buku oikos dari salah satu jemaat kita. Shalom saudara, saat ini saya ingin memberikan kesaksian tentang nama-nama oikos yang saya catat dalam buku oikos saya. Saat itu di KRPP kita mulai menuliskan nama-nama oikos dalam buku oikos saya di bulan September, dan saya mencatat semua nama-nama teman saya dan juga nama keluarga saya yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Sebelum kita mulai berdoa untuk nama-nama yang dicatat dalam buku Oikos, Ibu Rosi berkata bahwasanya ingatlah saat kita mendoakan nama-nama tersebut, suatu hari nanti mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mungkin bukan melalui kita, mungkin melalui orang lain, atau mungkin mereka menerima Tuhan Yesus di tempat yang lain. Tapi setiap kuasa doa yang sudah kita panjatkan dalam setiap doa-doa kita untuk Oikos kita, itu Tuhan akan bekerja. Dan ini saya alami sendiri. Ada nama yang saya catat dalam buku Oikos saya di bulan September dan di bulan Desember dia menerima Tuhan Yesus. Dan dia ingin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi melalui anak saya. Luar biasa Tuhan Yesus bekerja lewat setiap doa-doa kita yang kita panjatkan. Dan mari saudara, saat ini saya mengajak kita semua untuk kita terus mencatat dan mendoakan nama-nama Oikos kita. Lewat hari raya Paskah ini kita membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena Tuhan Yesus bangkit untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Mati dalam hubungan, dalam keluarga, mati dalam pengharapan, dan mati dalam keputusasaan. Karena itu saudara, mari kita tetap semangat untuk mencatat dan mendoakan nama-nama Oikos dalam buku Oikos kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GSJ Karismata Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Rika Nabila Siomi. Saya akan memberikan kesaksian hidup saya pada tahun 2015 atau tahun 2014 yang lalu. Saya pernah menuliskan salah satu nama di buku Oikos saya. Kemudian buku tersebut hilang dan Tuhan melihat beberapa bulan yang lalu saya pulang ke Sukabumi. Dia datang ke gereja dan saya mendapatkan kabar dia telah dibaptis di gereja kita. Saya melihat suatu mukjizat Tuhan terhadap hidup saya, bagaimana cara Tuhan memberikan saya sebuah mukjizat yang dimana buku Oikos tersebut hilang, tapi Tuhan memberikan keajaiban tersebut bahwa orang yang saya tulis namanya itu sudah menerima Tuhan Yesus Kristus tahun ini. Puji Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk menuliskan nama-nama Oikos seperti keluarga yang percaya sama Tuhan, kemudian teman-teman kita di sekitar kita, kemudian rekan kerja kita, ataupun orang yang belum percaya sama Tuhan, agar kita semakin membawa jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga kesaksian saya bisa menjadi salah satu semangat untuk kita menuliskan nama-nama Oikos di dalam buku diary kita, agar orang-orang yang kita doakan, yang kita tulis namanya, supaya kenal sama Tuhan, bukan karena campur tangan kita, tapi semua karena campur tangan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika kita berdoa untuk orang-orang yang kita akan menangkan, pasti banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan juga. Terima kasih. Sekian warta sepekan gereja kita, dan selamat merayakan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikianlah warta yang boleh kita perhatikan bahwa dikasih Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Paskah, bukti hari di mana Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih juga untuk Pastor Richard tadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita tidak pernah habisnya. Mari Bapak dikasih Tuhan, ketika Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita, maka hendaklah mari kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bawa setiap persembahan kita dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Jika Bapak Ibu perhatikan di setiap tempat duduk Bapak Ibu Saudara semuanya ada dua amplop. Yang pertama adalah amplop warna merah yang akan digunakan untuk dana operasional pelayanan di gereja kita. Kemudian amplop yang kedua adalah amplop untuk pembangunan. Jika tadi Bapak Ibu berjalan melewati tangga, nah tangga kita sudah
dipasang bukan keramik Bapak Ibu, tetapi itu adalah vinil kayak gitu. Dan itu nanti Bapak Ibu bisa perhatikan kalau keluar sudah warna hitam, sudah bagus, nanti akan diteruskan sampai ke bawah. Itu adalah salah satu bentuk progres pembangunan rumah Tuhan yang terjadi. Untuk itu mari kita tetap terus dukung di dalam daya, dana, dan juga setiap doa-doa kita tentang pembangunan rumah Tuhan. Juga mengingatkan bahwa ini adalah minggu pertama bulan ini, mari kita memberikan persembahan perpuluhan, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita juga kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian untuk Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, mari kita akan membawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur, mari kita berdoa. Bapak, kami boleh bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, dan Engkau selalu memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Hari ini Tuhan, kami mau membawa setiap persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, sebab kami tahu bahwa segala sesuatu berasal daripada Engkau, dan biarlah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama-Mu, termasuk dengan apa yang kami miliki. Hari ini kami membawa dengan iman kami, membawa setiap persembahan kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan akan memberkati di dalam setiap kesetiaan dan ketaatan mereka. Juga berdoa untuk setiap benih yang kami tabur Tuhan, biarlah kiranya melalui benih yang kami tabur, pelayanan di gereja ini semakin berkembang, banyak jiwa-jiwa akan dilayani dan dimenangkan, dibawa kepada Tuhan di gereja tempat ini, sehingga melalui gereja tempat ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami, keluarga kami, kota kami, dan juga negara kami. Terima kasih, kami membawa persembahan kami dengan penuh sukacita, sebab kami tahu bahwa hari ini Engkau memberikan kepada kami kebebasan, Engkau memberikan kepada kami kemenangan. Hari depan itu pasti di dalam nama Tuhan. Untuk itu kami akan memberi dengan penuh sukacita, sebab kami tahu bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak dikasih Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu memberikan kepada kita kemenangan. Walaupun lewati siang dan malam, kita tetap bersama. Sama-sama katakan, lewati siang dan malam, lewati siang dan malam, ku bersandar hanya pada janji.
hari ini kami meyakini bahwa kebangkitan-Mu memberikan kepada kami kekuatan sehingga hari depan penuh harapan, sebab kubur kosong membuktikan Yesus hidup dan ada harapan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami melangkah keluar dari tempat ini, maka kuasa kebangkitan-Mu itu akan menyertai kami Tuhan, karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hebat di dalam setiap kehidupan kami. Iman kami berkata bahwa Tuhan kami hebat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Tuhan yang besar, yang tak berjanji besar mengenali. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang keyakinan kami menerima kemenangan, kami menerima kebangkitan, dan kami mempunyai pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan. Jalan hidup kami akan semakin baik, akan semakin diberkati Tuhan, akan menopang kami, menolong kami, memberikan kami cahaya kemuliaan Tuhan, akan memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa agar Engkau memberkati kami semua sidang jemaat-Mu, dan waktu kami pulang Tuhan juga menyertai kami. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Saudara, mari kita akan mengangkat tangan dan memberkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayang-Nya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya.